Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Adel. Seperti biasa teman-teman, aku selalu doakan kalian yang terbaik, sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah bantu supportnya di channel aku ini, yang like-nya, yang subscribe-nya. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah ya, satu cerita dari seseorang subscriber yang yang menceritakan bahwa di daerahnya, daerah Jawa itu masih memakai kejawen ya teman-teman ya. Kejawen itu adalah yang menurut aku ilmu kejawen. Ilmu kejawen adalah kepercayaan, kebudayaan yang masih menurut aku sangat kuno sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini akan disampaikan kisah dari satu keluarga teman-teman yang mempunyai orang tua, sepasang suami istri, satu keluarga yang memakai kejawen itu guys, ilmu kejawen itu gitu. Tapi keluarga ini terlalu guys ya, ilmu kejawennya terlalu mendalam sehingga sampai berakibatkan fatal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai ceritanya. Bapaknya dan ibunya adalah memakai ilmu kejawen sekian lama gitu, dan selama mereka masih hidup itu baik-baik aja teman-teman ya. Tetapi ketika mulai seorang ibunya meninggal, jadi berdampak gitu teman-teman, berdampak ke anak perempuannya, anak gadisnya gitu. Mungkin mereka bukan cuma kejawen aja gitu ya teman-teman, mereka mempunyai beberapa pusaka yang mereka percayai dan mereka mandikan, mereka sucikan gitu ya guys ya. Tanpa pengetahuan mereka itu akan berakibatkan fatal gitu teman-teman. Ketika ibunya meninggal ya guys ya, si anak gadis ini udah mulai merasa suka kayak kerasukan gitu kan, suka dia sangat yang serem sekali gitu guys, kerasukan yang bener-bener kerasukan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia merasa dirinya itu adalah iblis gitu ya guys ya, seperti iblis guys. Jadi kalau menurut ayahnya ini yang masih hidup, dia itu seperti ditakuti gitu guys ya, seperti sudah merasuk ke dalam tubuh si anaknya. Dan beberapa kali si sang ayah memanggil beberapa pusaka, penunggu pusakanya, semua takluk gitu guys, semuanya terkalahkan gitu, sampai anak ini tidak terkendalikan gitu. Sebagai orang tua guys, mungkin saat ini penyesalan adalah belakangan gitu ya guys ya. Ketika penyesalan semakin lama semakin berakhir dengan keputusasaan gitu guys ya. Akhirnya seorang ayah ini pergi ke salah satu salah satu kali besar yang banyak bebatuan, juga pohonan, dan si ayah ini berusaha membuang yang ada seluruh ilmu-ilmu kejawen itu gitu guys ya, dengan satu persatu. Tetapi ternyata sang ayah ini tidak bisa melakukannya sendirian. Dan pada saat itu teman-teman, seorang ayah ini mengingat salah satu bisa dikatakan sesepuh ya, yang bisa membantu mengeluarkan satu persatu penghuni gitu, atau penghuni pusaka-pusaka yang sudah tertanam di dalam diri si ayahnya ini. Akhirnya
singkat cerita guys, pada malam hari dibuanglah satu persatu dengan segala macam ritual, sesajen gitu kan. Pada saat satu persatu dibuang, si sang anak ini justru mengamuk gitu guys ya. Mengamuk seperti iblis, seperti raja iblis. Dia mengamuk, berteriak begitu tak seramnya gitu guys ya. Ketika singkat cerita, ketika semuanya sudah terbuang, dilempar ke air, dilempar ke pohon, ditanam di tanah gitu ya. Ada dua ilmu, ada dua penunggu yang sangat sulit gitu guys ya mengeluarkannya, sampai si sesepuh di desa itu sangat kesusahan gitu ya teman-teman. Pada saat itu si sesepuh malah menyarankan agar anaknya ini yang membantu membuang gitu guys, karena dilihat kekuatan dari si anak ini, ilmu kejawennya paling tua, si penghuninya itu paling tua gitu ya teman-teman ya. Dan singkat cerita, jatuhlah pada malam Jumat Kliwon, mereka berlima, anaknya perempuan, ada orang desa juga 2, dan ayahnya dan sesepuh itu gitu ya guys ya, membawa obor. Mereka mengadakan ritual lagi, dan si anak ini terpaksa guys diikat karena dia terus berteriak, mengamuk gitu kan ya. Dan ketika saat itu guys, singkat cerita sudah mulailah ritual untuk membuang. Pada saat pada saat penghuni itu ditarik gitu guys ya oleh sesepuh itu, terdengarlah suara-suara menggelegar gitu guys ya di dalam hutan itu gitu. Seperti sangat guys, sangat bukan hutan di kali, tapi adanya di tengah-tengah pohon gitu ya guys. Itu sangat, suasananya sangat mistis banget gitu guys, sangat menakutkan gitu. Anaknya terus berteriak sampai akhirnya si ayah ini bisa keluar satu lagi, dan si perempuan ini membantu gitu guys. Herannya dia bisa membantu mengeluarkan ilmu itu seperti bertarung dengan penunggu si satu lagi ilmu yang belum dikeluarkan itu gitu ya guys ya. Ketika satu keluar, dan si perempuan ini seperti meminta tumbal darah gitu guys ya, dan sangat ngamuk dan diikat tangannya. Dan pada saat itu juga si sang ayah itu merasa dia ingin biarkan darahnya dia yang diberikan kepada putrinya gitu ya. Nah tiba-tiba guys, si sesepuh ini merasa bingung apakah sudah siap. Akhirnya tidak apa-apa, saya rela menyerahkan nyawa saya demi putri saya karena semua kesalahan saya, jadi saya yang menanggung. Seperti itu guys orang tuanya. Tiba-tiba ritual kembali, si perempuan ini dilepas gitu guys ya talinya, dan dia berteriak seperti ratu iblis gitu, seperti dia berteriak sangat mengerikan, dan dia cengkram ayahnya. Dan tiba-tiba guys dia ambil dari tengah-tengah kepalanya guys. Jadi kalian tahu nggak ubun-ubun sini tengah kepala gitu ya guys ya, langsung dia tancapkan mulutnya di situ, langsung dia tarik, dia sedot dari situ guys. Ayahnya berteriak histeris dan lemas. Dan saat itu juga ada roh yang keluar dari, ada cahaya yang keluar. Mungkin itu penunggu yang sudah ada di dalam tubuh si ayahnya. Dan ketika itu juga dia keluar cahaya itu, dan bersamaan guys dengan cahaya yang begitu banyak, sangat biru, sangat hitam, sangat merah gitu, keluar dari tubuh si anak itu gitu guys, bersamaan dengan keluarnya cahaya dari tubuh si ayahnya. Alhamdulillah ya guys ya, tiba-tiba anak itu jatuh dan ya nyawa si ayahnya tidak terselamatkan. Akhirnya guys, si anak gadisnya itu sadar. Selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan dia dirasuki gitu guys, sampai 1 tahun lah gitu dirasuki oleh berbagai macam sosok di dalam tubuhnya gitu guys ya. Segitu hebatnya guys ya. Makanya kalau menurut aku sih, kalau
kejawen itu kalau belum paham gitu guys, ini hanya untuk orang-orang tua yang di Jawa yang sangat memahaminya, yang tidak salah menerapkan cara memakai kejawen itu gitu ya guys ya. Akhirnya anak gadisnya terbebas dari dampak dari orang tuanya yang menganut ilmu kejawen gitu ya guys ya, yang sesaji-saji sampai tidak disadarkan ada beberapa penunggu-penunggu yang masuk karena mereka mungkin merasa senang diberikan sesajen, dipanggil, diundang seperti itu gitu guys. Oke teman-teman, kita petik dari sini adalah bahwa kita jangan terlalu mempercayai juga gitu ya. Ini hanyalah satu kisah yang mungkin sejak dulunya sangat melegenda gitu ya guys ya. Tetapi ini bukan hanya dongeng guys, ini memang terjadi. Sampai aku sendiri pernah melihat seseorang yang memiliki memakai kejawen itu gitu ya guys ya. Oke guys, itu aja cerita aku. Terima kasih yang udah berbagi cerita ya buat masnya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih udah support channel ini. Buat kalian semua, semoga kalian terhibur, jangan takut-takut, jangan merasa takut dengan hal apapun itu yang berbentuk goib. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa guys, thank you for watching. Terima kasih, doa terbaik buat kalian. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.